Refly Harun sudah menyatakan akan berhenti jadi kuasa hukum dari Roy Suryo CS, dan Roy Suryo sendiri menurut saya sudah mentok. Tidak punya alasan lagi, tidak punya bukti baru lagi. Dan apakah itu berarti kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini akan segera berakhir? Kita semua pasti bertanya seperti itu, dan sayangnya mungkin jawabannya tidak sesederhana yang kita harapkan. Dari luar, banyak orang mungkin mikir begitu, ini ceritanya atau masalahnya sebenarnya tentang apa sih? Kok nggak selesai-selesai sampai sekarang? Tapi memang kalau kita simak bersama, ternyata ceritanya punya banyak lapisan, kompleks sekali, dan penuh dengan drama-drama kejutan. Yang terbaru adalah, misalnya ketika Refly Harun mengancam akan berhenti jadi kuasa hukum Roy Suryo, jika Roy Suryo mempertimbangkan restoratif justice. Betul, restoratif justice, jalan damai. Ancaman Refly Harun ini bukan datang karena tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi sudah terlalu lama bergulir tanpa perkembangan bukti yang signifikan. Alasannya bukan karena dia sudah lelah secara fisik maupun secara intelektual, melainkan jika Roy Suryo mempertimbangkan untuk kemudian menerima tawaran restoratif justice dari Jokowi. Jika ternyata Pak Jokowi nanti menawarkan jalan damai tersebut. Artinya di satu sisi Refly Harun ini tetap menginginkan kubu Roy Suryo tetap berdiri di jalan perjuangan dalam membuktikan klaim mereka bahwa ijazah Pak Jokowi memang benar palsu. Sebagai seorang pengacara atau kuasa hukum, tentu dia pengen kliennya menang. Tidak ada seorang kuasa hukum yang menginginkan kliennya kalah, apalagi berhenti di tengah jalan. Setiap kuasa hukum sudah pasti menginginkan kliennya menang apapun caranya. Dan untuk menang, pihak Roy Suryo ini memang harus menghadirkan bukti-bukti faktual yang bisa menunjukkan kalau ijazah Pak Jokowi memang benar palsu. Masalahnya sekarang, walaupun Refly Harun tetap pengen melanjutkan kasus ijazah palsu tersebut hingga kemenangan tercapai, tapi kubu Roy Suryo CS tidak bisa kemudian menghadirkan bukti-bukti baru, bukti-bukti faktual, bukan bukti-bukti karangan pribadi. Bahkan parahnya lagi menurut saya adalah posisi Roy Suryo yang sekarang berada dalam situasi yang sangat rumit. Ia bukan hanya membawa isu yang sangat sensitif secara politik, tetapi juga berhadapan dengan ekspektasi publik, tekanan media, dan opini kelompok yang selama ini memang mendukung narasi tersebut, narasi ijazah Pak Jokowi palsu. Tuduhan soal ijazah Pak Jokowi palsu memang bukan isu baru, sudah lama beredar dan sudah berulang kali dipertanyakan, dianalisis, ditelusuri, bahkan dijadikan perdebatan sengit di ruang-ruang publik. Tapi masalahnya sama, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada bukti faktual baru, tidak ada temuan yang benar-benar segar dan kemudian meyakinkan. Setiap kali isu ini muncul lagi, rasanya seperti sedang menonton ulang drama lama dengan plot yang sama persis, tanpa tambahan adegan baru. Bahkan setiap kali sidang dilakukan, misalnya di sidang Citizen Lawsuit yang dihadirkan Dr. Tifa, malah pandangan-pandangan pribadi, personal yang tidak memenuhi pembuktian faktual. Di titik inilah menurut saya Roy Suryo sebenarnya sedang membawa beban yang mungkin jauh lebih berat dari yang terlihat. Ini bukan hanya beban kasus hukum, ini beban reputasi, masa lalu, dan masa depannya sendiri. Dan lebih beratnya lagi karena ia tidak berjalan sendirian, ada tokoh-tokoh lain yang sering dikaitkan dengannya. Misalnya Dr. Tifa yang juga berada dalam lingkaran wacana yang sama. Mereka bersama-sama membangun narasi yang sebenarnya sudah kehilangan tenaga karena kurangnya bukti baru. Dan ketika bukti baru tidak ditemukan, tidak bisa dihadirkan, energi mental yang terkuras itu justru semakin besar. Situasi ini kemudian memunculkan dilema besar. Kalau dilanjut, mereka akan menghadapi perjalanan panjang yang penuh resiko, baik secara hukum maupun secara reputasi. Tapi kalau mundur, berarti mereka mengakui bahwa langkah sebelumnya tidak berdasar kuat. Mengakui kesalahan bukan perkara mudah, terutama jika sebelumnya sudah ada kepercayaan diri yang besar atau opini publik yang sempat terbangun. Namun justru itulah yang kemudian membuat drama ini semakin menarik. Ada ketegangan antara ego dan realita,
antara idealisme dan fakta di lapangan, antara keinginan untuk kemudian menang dan kebutuhan untuk berhenti. Di sisi lain, ancaman mundurnya Refly Harun itu memberikan tekanan tambahan bagi Roy Suryo. Bayangkan ketika seorang kuasa hukum yang seharusnya menjadi tameng justru memberi sinyal saya keluar kalau kamu pilih jalur damai. Itu membuat posisi Roy Suryo menurut saya menjadi serba salah. Mau lanjut, bukti tidak ada. Mau damai, pengacaranya mundur. Mau tetap keras, resiko hukum besar. Mau lembek, resiko reputasi juga besar. Pokoknya serba tanggung. Dan dalam kondisi seperti itu, orang bisa dengan mudah membuat keputusan emosional yang justru semakin memperburuk keadaan. Yang menarik lagi adalah mengapa kemudian restoratif justice yang biasanya dianggap win-win solution malah menjadi titik panas. Karena bagi Refly Harun, menerima RJ atau restoratif justice bisa dianggap sebagai pengakuan bahwa kasus ini memang tidak bisa dibawa maju secara hukum dengan argumentasi yang solid. Dan jika itu terjadi, maka kredibilitasnya sebagai kuasa hukum bisa ikut tercoreng. Sebab walau bagaimanapun, pengacara punya tanggung jawab bukan hanya membela klien, tapi juga menjaga integritas profesinya. Dan jika ia merasa kasus ini tidak lagi punya arah, mundur bisa menjadi langkah yang paling masuk akal. Sementara bagi Roy Suryo sendiri, menerima RJ mungkin justru bisa menjadi cara untuk keluar secara terhormat dari pusaran konflik yang melelahkan. Bayangkan tekanan psikologis yang harus ia hadapi setiap hari. Gelombang komentar masyarakat, misalnya kemudian analisis media dan perdebatan politik yang tidak kunjung berhenti. Lama-lama itu bukan hanya menguras energi, tapi juga mengancam kestabilan emosional. Dan ketika seseorang berada dalam situasi yang penuh tekanan seperti itu, maka keputusan strategis seringkali menjadi kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, bukan sekedar pilihan. Nah, di tengah semua itu ada pertanyaan besar yang harus dijawab. Apa sebenarnya yang membuat isu ini terus berputar, jelimet, rumit? Jika tuduhannya benar, maka seharusnya ada bukti. Jika tidak ada bukti, maka seharusnya isu ini selesai. Tapi ternyata realita politik dan opini publik tidak sesederhana itu. Banyak orang sudah terlanjur nyaman hidup di tengah drama. Banyak orang membangun identitas di sekitar narasi tertentu. Banyak yang kemudian menjadikan isu ini sebagai semacam simbol perlawanan. Padahal kalau misalnya disederhanakan, hukum hanya bekerja dengan bukti. Tidak peduli sekeras apa seseorang berteriak, tanpa bukti kasus akan sulit melangkah. Disinilah sebenarnya momen refleksi harus muncul bagi Roy Suryo, bagi Dr. Tifa, dan bagi siapapun yang selama ini membawa isu ini. Mungkin sekarang sudah saatnya bagi mereka untuk kemudian melihat bahwa meneruskan narasi tanpa bukti itu hanya akan membuat mereka semakin terjebak di dalam ruang gelap yang mereka buat sendiri. Ruang gelap yang menurut saya penuh dengan tekanan, penuh dengan tudingan balik, penuh dengan resiko hukum, dan penuh potensi runtuhnya reputasi. Padahal hidup tidak harus serumit itu gitu. Kalau memang tidak ada bukti baru, kenapa tidak berhenti saja, kan begitu logikanya. Kenapa tidak bilang, oke, kami salah, kami akui, kami akan bertanggung jawab sesuai hukum. Sesederhana itu. Memang berat, tapi justru langkah seperti itu menunjukkan kedewasaan, menunjukkan integritas, menunjukkan bahwa mereka lebih peduli pada masa depan daripada terus memaksa untuk mempertahankan narasi lama yang tidak lagi punya energi. Kalau mereka berhenti sekarang, banyak hal baik bisa terjadi. Pertama nih, beban psikologis mereka bisa jauh berkurang. Yang kedua, reputasi mereka bisa diselamatkan sebelum benar-benar runtuh dan hancur. Yang ketiga, hubungan sosial dan profesional mereka bisa pulih. Dan yang keempat, mereka bisa fokus untuk kemudian membangun hal-hal lain yang lebih produktif daripada terus berkutat dalam drama yang semakin tidak jelas arahnya. Atau mungkin ini jalan mereka untuk nyari makan. Kalau memang seperti itu, ya wajar saja jika kemudian kasus ini berlarut-larut dan tidak pernah selesai, atau sengaja memang tidak diselesaikan. Tapi sebenarnya kalau mereka mau mengakui dan minta maaf, masyarakat Indonesia menurut saya juga sebenarnya sangat pemaaf.
sudah berapa banyak kasus besar di negara kita yang kemudian berakhir dengan hanya kata maaf saja. Sudah sangat banyak dan Roy Suryo tidak perlu malu untuk melakukan hal seperti itu. Satu hal lagi, publik tidak suka dibohongi berlarut-larut. Kalau seseorang berani mengakui kesalahannya, maka masyarakat bisa sangat simpatik. Namun, jika seseorang terus memaksakan narasi yang sudah tidak bisa dipertahankan, mereka dengan cepat bisa berubah sangat sinis. Dan sinisme itu bisa sangat merusak, terutama bagi tokoh publik. Oleh karena itu, mundur bukan berarti kalah. Kadang mundur adalah kemenangan terbesar, kemenangan terhadap ego sendiri, kemenangan terhadap tekanan yang tidak perlu sebenarnya, kemenangan yang membuka ruang untuk perjalanan baru yang lebih sehat. Bagi Roy Suryo, inilah momen untuk kemudian mengambil keputusan besar, tetap memaksa maju dan mempertaruhkan segalanya, atau berhenti dengan elegan dan menyelamatkan masa depannya. Dan bagi Refly Harun, ancaman mundurnya justru bisa menjadi petunjuk bahwa ia ingin memberi sinyal kuat kalau Roy Suryo harus terus berjalan di atas rel perjuangan, membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Secara tidak langsung, Refly Harun ingin memaksa Roy Suryo berjuang sampai habis, sampai titik darah penghabisan. Meskipun menurut saya jelas dia tahu kalau Roy Suryo ini tidak punya bukti yang bisa membenarkan tuduhannya. Pertanyaannya adalah, apa jangan-jangan ini hanya siasat Refly Harun agar Roy Suryo terus menggali kuburannya sendiri hingga akhirnya dia menjadi penghuni abadi jeruji besi? Saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis atau kajian-kajian terbaru dari perkembangan politik di negara kita, Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.